Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Sesada yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita sama-sama masih diberikan kesempatan untuk belajar. Nah, salah satunya adalah belajar kitab Al-Ajurumiyah dengan syarahnya Mutammimah ya, dan hasyiahnya adalah Al-Kawakib Al-Durriyah. Baik. Kita masih dalam pembahasan inna. Jadi kita masih dalam pembahasan inna dan anna. Nah, pekan lalu atau 2 pekan sebelumnya kita membahas tentang kapankah kita menggunakan inna atau kapankah kita menggunakan anna, gitu ya. Kita menggunakan inna jika memang itu adalah konteksnya ibtida di awal kata, atau yang berikutnya dia terletak setelah ala atau terletak setelah haitsu gitu, atau jika khobarnya menggunakan lam taukid. Nah, adapun kapan kita menggunakan anna secara prinsip ada di tengah kalimat memang, baik sebagai pengganti fa'il, pengganti maf'ul, kemudian pengganti mubtada gitu. Au dakhala 'alaiha harful jar, atau ketika dia dimasuki oleh huruf jar. Itu baru boleh pakai anna. Nah, sekarang atau pada pagi hari ini kita akan membahas kapankah dua-duanya boleh digunakan. Boleh pakai inna, boleh pakai anna. Pada keadaan apa gitu kan. Pertanyaannya adalah pada keadaan apa kita boleh menggunakan anna atau menggunakan inna? Free, ya, bebas. Nah, di sini dikatakan awalan, ya, ba'da fa'il jaza. Jadi wa yajuzul amron, boleh dua-duanya, boleh pakai inna, boleh pakai anna. Ya. Yang pertama adalah ba'da fa'il jaza, terletak setelah fa yang bernama fa jaza. Ya, fa yang berarti balasan. Karena fa itu macam-macam. Ada fa yang berarti syarat, ada fa yang berupa huruf athof gitu ya. Itu macam-macam. Nah, fa di sini itu adalah fa yang berupa fa jazaiyah. Fa yang berupa balasan gitu. Contohnya begini. Di dalam ayat man amila minkum su'an bijahalatin, barang siapa di antara kalian yang melakukan keburukan sebab tidak tahu gitu ya. Tsumma taba min ba'dih, kemudian bertobat setelahnya, wa aslaha, dan memperbaiki diri, fa annahu ghafurun rahim, maka sesungguhnya gitu ya. Annahu, bahwasanya Allah, ghafur, maha pengampun, rahim, maha penyayang. Nah, fa di sini itu adalah fa jazai, boleh pakai annahu, boleh pakai innahu. Ya. Pakai annahu sebagai fa'ul jaza, ya, dan pakai innahu karena memang konteksnya antara kalimat syartiyah ini dengan kalimat balasannya ini tidak ada hubungan. Jadi saya ulangi ya. Lafat man amila minkum su'an bijahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslah, itu satu kalimat. Kemudian ada kalimat yang kedua, yaitu fa innahu atau innahu ghafurun rahim. Sehingga boleh pakai anna, boleh pakai inna. Pakai anna ya dengan asumsi fa-nya ini fa jazaiyah. Pakai inna karena memang konteksnya ini adalah dua kalimat yang berbeda, sehingga kayak ngawalin lagi. Kalau ngawalin kayak kalimat yang pertama, maka dia pakai inna gitu. Nah, sampai di sini faham, Ustaz Sada? Ya, insya Allah.
Jadi sebagai fa jaza itu Ustaz, fa jaza itu jadi ketika fa anna itu jadi sebagai fa-nya fa jaza. Kalau fa inna jadi mubtada lagi. Iya, dan fa-nya itu huruf athof. Oh, Jadi baik, fa-nya itu fa huruf athof. Karena memang kan huruf athof itu kan bisa menengahi antara dua kalimat atau dua kata. Kan? Dalam konteks ini dua kalimat yang berbeda gitu. Jadi yang pertama adalah kalimat syartiyah, barang siapa berbuat buruk, kemudian dia bertobat dan memperbaiki diri, titik gitu. Fa'innahu atau fa'annahu ghafurur rahim, maka fa-nya ini ditafsirkan sebagai fa jazaiyah. Sehingga dia menggunakan anna karena masih diasumsikan sebagai bagian dari kalimat pertama. Kalau pakai inna maka dia sebagai huruf athof gitu, menggabungkan dua kalimat gitu. Yang pertama adalah kalimat syartiyah, kalimat yang kedua adalah kalimat inna ya, jumlah ismi inna wa akhwatuha kan, innahu ghafurun rahim, inna harfu taukid, haknya atau sebagai isim, ghafur sebagai khobar. Begitu. Oke ya. baik. Yang kedua adalah wa ba'da idza al-fujaiyah. Terletak setelah idza yang bermakna al-fujaiyah. Nah, mengapa kok idza yang bermakna al-fujaiyah? Karena yang namanya idza itu macam-macam. Ya. Idza itu macam-macam. Ada idza, ada iz, maknanya sama. Ada idza, iz, kemudian idzan. Nah, ini secara umum ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan idza, id sama idzan ini isim, ada yang mengatakan huruf. Bahkan ada yang mengatakan bisa jadi isim, bisa jadi huruf. Ya, tergantung konteksnya. Gitu. Menjadi isim jika dia dalam konteks dzaraf, dalam konteks dzaraf zaman atau dzaraf makan, gitu ya. Menjadi huruf jika dia dalam konteks al-fujaiyah. Nah, dalam konteks al-fujaiyah inilah idza itu sebagai huruf. Idza sebagai huruf. Huruf. Ya, gitu. Nah, ba'da idza al-fujaiyah nahwu ya, dan terletak setelah idza al-fujaiyah contohnya adalah kharajtu. Ya, aku keluar. Fa'idha anna zaidan qa'imun atau fa'idha inna zaidan qa'imun. Aku keluar, tiba-tiba aku melihat Zaidan sedang berdiri. Jadi fa'idha itu kayak gitu loh, tiba-tiba gitu. Jadi fujaiyah itu bermakna tiba-tiba. Jadi kharajtu, ketika aku keluar, tiba-tiba aku ngelihat Zaid sedang berdiri. Gitu. Kharajtu fa'idha inna Zaidan qa'imun. Nah, fa'idha atau idza di sini itu adalah idza al-fujaiyah. Gitu. Boleh fa'idha anna, boleh fa'idha inna, boleh. Gitu. Yang ketiga, wa idza waqa'at fi mawdi'i ta'lil. Ketika terletak di tempatnya ta'lil. Ta'lil itu alasan. Jadi ada sebab, ada akibat. Ya. Ada peristiwa, ada alasan yang disebutkan di balik. Gitu. Jadi ada kalimat yang menunjukkan sebuah fakta, ada kalimat yang menunjukkan sebab dari adanya fakta itu. Ya. Contoh, nad'uhu. Kami berdoa kepada Allah. Kenapa? Nah, jawaban atas kenapa itu yang disebut sebagai ta'lil. Ta'lil itu adalah alasan. Jadi kenapa kita berdoa kepada Allah? Innahu huwal barur rahim. Karena Allah lah zat yang maha baik, lagi maha penyayang. Ya. Kemudian labbaika.
kenapa aku menyambutmu gitu ya, atau labbaika itu kan aku menyambutmu, aku datang padamu. Kenapa? Innal hamda wa ni'matalak, karena sesungguhnya segala puji dan nikmat itu punyamu gitu. Kenapa aku nggak datang kepadamu? Orang segala puji dan nikmat itu punyamu. Nah, maka jumlah innahu wal barim, innal hamda wa ni'matalak, ini semua adalah maudi'ut ta'lil, terletak setelah ta'lil ya, atau sebagai ta'lil, alasan dari melakukan sebuah perbuatan atau alasan dari munculnya peristiwa. Gitu. Nah, sekarang di 3 ini kira-kira ada pertanyaan terlebih dahulu karena konteksnya ini langsung berubah. Sebentar lagi kita masuk ke lamul ibtida. Di 3 hal ini dari Ustaz Sada ada pertanyaan? Untuk sementara cukup, Ustaz. Iya. Jadi innal hamda itu bisa dibaca anna juga ya Ustaz? Inna annal hamda gitu. Boleh. Labbaika. Iya, Bu, boleh. Kayaknya kalau biasanya inna, kalau misalnya dibaca anak agak gimana ya? Kalau tidak terbiasa. Iya, memang nggak umum. Iya. Tapi alasannya beda. Kalau dibaca anna, alasannya karena itu satu kalimat utuh ya. Jadi alasannya adalah karena itu satu kalimat utuh sehingga pakai anna. Kalau pakai inna, alasannya adalah karena itu adalah maudi'ut ta'lil. Jadi disebut inna itu juga ada alasannya, disebut anna juga ada alasannya. Sama kayak kasus pekan lalu lah. Kenapa kita baca Ramadhani, Ramadhana, asal ada alasan yang masuk dan diterima, ada perspektif nahwu dan i'rabnya, itu nggak masalah sebetulnya. Dibaca Ramadhani, Ramadhana nggak ada masalah. Gitu. Yang jadi masalah adalah tadi menyalahkan pendapat orang lain tanpa tahu atau menyalahkan bacaan orang lain tanpa tahu sebab atau perspektifnya. Gitu. Iya. Iya. Jadi ya juzul amron itu pada 2 keadaan, pada 3, mohon maaf. Yang pertama adalah ba'da fa'il jaza. Yang kedua adalah ba'da idza al-fujaiyah. Yang ketiga adalah Nah, sekarang lamul ibtida. Apa itu lamul ibtida? Ya. Lamul ibtida. Nah. Lamul ibtida itu adalah lam zaidah ya. Tadkhul fi mubtada. Jadi lam ini adalah lam zaidah. Lam ini bukan lam yang berfungsi taukid. Dia tidak ada fungsi penegasan. Penguatan juga tidak ada. Dia lam biasa. Ada dan tidak adanya itu sama saja gitu. Dan dia khusus tadkhul fi mubtada, dia hanya masuk pada mubtada. Makanya disebut lamul ibtida. Gitu. Contoh misalnya al ustadu mahirun gitu. Ya. Al ustadu mahirun. Nah, dimasukkan lam mubtada bisa jadi apa?
lal ustadu mahirun. Jadi bukan dibaca li ya, tapi dibaca lal. Kalau li akan jadi huruf jar. Lal ustadu mahirun. Bedanya apa? Nggak ada bedanya. Gitu. Bukan berarti kalau ada lam jadi lebih kuat, tidak. Ini namanya lam ibtidah. Jadi dia itu zaidah. Zaidah itu tambahan saja. Boleh ada, boleh tidak. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana jika lam ini ya dihubungkan dengan inna dan anna. Nah, kita geser ke sini lagi, ke kitabnya kembali. Nah, wa tadkhulu lam ya al-ibtida' ba'da inna al-maksura faqat ala arba'ati asya. Jadi lam di sini boleh masuk ya kepada inna pada 4 keadaan ya. Yang pertama adalah masuk ke khobarnya boleh. Jadi lam ini masuk boleh ke khobarnya. Dengan syarat apa? Dengan syarat khobar ini berupa isim yang muakhor, berupa isim inna yang muakhor. Ya, berupa isim inna yang muakhor. Jadi dulu atau beberapa pekan sebelumnya saya katakan yang namanya isim inna itu awalnya adalah mubtada. Jadi supaya Ustazah atau Ustazah masih ingat ya, isim inna itu awalnya mubtada. Nanti akan saya kasih contoh. Nah, ketika isimnya ini muakhor, jadi khobarnya itu kan muqaddam. Sehingga lamnya ini boleh masuk ya, boleh masuk ke siapa? Boleh masuk ke khobarnya. Padahal itu awalnya adalah isimnya. Nanti akan saya kasihkan contoh gitu. Atau langsung deh ya. Yang pertama ini ya, ala khobariha bisyarti kaunihi mu'akhoran. Ya contohnya begini. Nah. Contoh al-ustadzu mahirun. Nah, al-ustadz mahirun. Ini kita sepakat ya kalau mahir, kalau al-ustadz ini mubtada, ya kan? Kemudian mahir itu khobar. Khobar. Ya. Baik. Sekarang kita akan jadikan dia inna. Jadi inna al-ustada mahirun. Nah. Jadi innal ustada mahirun. Kalau sudah inna berarti ustadz ini bukan lagi mubtada tapi menjadi isim inna. Maksudnya awalnya adalah mubtada memang. Tapi gara-gara dimasuki inna jadi isim in. Nah, isim inna dan kemudian mahirun. Nah. Mahirun. Mahirunnya dari khobar inna. Nah, sekarang kita switch, posisinya kita switch. Ya. Ya. Inna. Ya. Ya, innal mahira. Ya, innal mahira lal ustad. Bukan la ustad tapi la ustadun. Nah, innal mahira la ustadun. Jadi yang awalnya itu innal ustadzamatun. Sesungguhnya ustadz itu pandai. Tapi karena konteksnya ustadz ini sekarang itu nakiro, ya kan? Nah, yang nakiro nggak boleh jadi mubtada. Sesuatu yang nakiro nggak boleh jadi mubtada. Dia boleh jadi mubtada asalkan ditaruh di belakang, muakhor. Nah, akhirnya apa? Di switch dong, khobarnya yang maju duluan. Sehingga innal mahira, sesungguhnya yang pintar itu la ustadun, adalah seorang ustadz. Nah, maka mahir di sini, ya kan? Mahir namanya khobar inna
Ya, kemudian la ustadzun ini adalah mubtada muakhar. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, Saudara? Paham maksud saya? Insya Allah Jadi Ustaz. Ustaz Al-Mahira jadi isim inna ya? Iya. Iya, dia konteksnya isim inna, tapi asalnya dia tuh khobar. Dalam konteks ini memang jadi isim inna gitu. Jadi isim inna. Iya, isim inna. Jadi khabarnya enggak ada. Gitu. Iya. Namanya khobar inna muqaddam. Makanya disebut khobar inna muqaddam. Tapi asalnya itu dia isim inna. Jadi kalau dalam konteks nahwu tetap disebut isim inna gitu. Tapi konteksnya kita tahu kalau dia awalnya adalah khobar. Khobar. Gitu. Jadi ini kayak, nah buktinya apa? Buktinya adalah ustadznya itu kemasukan lam gitu. Jadi karena ada lam inilah kita yakin kalau ini tuh sesungguhnya terbalik gitu. Yang harusnya itu innal ustadza mahirun menjadi innal mahira la ustadz. Kenapa? Ya tadi karena mubtada'nya ya. Karena gini, ini kan namanya lam ibtida ustadz. Atau ini kan lamnya, ini lam mubtada. Jadi dia tuh pasti masuk ke mubtada, nggak mungkin masuk ke khobar gitu. Sehingga ketika ada lam ini kita tahu ini inna ini isim inna gitu. Gitu. Nah. Jadi tetap memang secara i'rabnya mahir ini sebagai khobar inna gitu ya. Tapi memang i'rabnya ya isim inna karena dia yang jadi akhirnya yang gantiin mubtada'nya kan. Tapi karena ada alasan ada lam ibtida la ustadzun gitu ya. Akhirnya dia menjadi mahirnya menjadi khobar inna muqaddam, la ustadun menjadi isim inna muakhir. Jadi dia tuh isim inna muakhir. Atau dikatakan isim inna muakhir. Nah, jadi isim inna muakhir. Gitu. Contohnya kalau dalam Al-Quran tadi kan wa inna rabbaka lasari'ul hisab. Contohnya kalau di dalam Al-Quran tadi kan wa inna rabbaka lasari'ul hisab. Nah. Wa inna rabbaka lasari'ul hisab. Nah ini awalnya, ini bukan saya bermaksud Al-Quran ya, awalnya itu begini. Wa in, ya kan. Wa inna sari al-hisabi, ya. Rabbuka, gitu. Sungguhnya yang cepat siksanya, gitu kan, adalah Tuhanmu. Gitu. Gitu. Nah, kenapa kok bisa begini gitu ya? Karena kita tahu siapa yang disifati, siapa yang mensifati. Ya, yang al-ustad itu kan dia subjek, ya. Rob juga subjek. Dia mendapatkan sifat atau khobar berupa apa? Mahir atau sari'ul hisab. Gitu. Ya nggak sih, kalau kita mau membahas logikanya kan yang namanya mubtada itu yang akan mendapatkan khobar.
Kalau dalam konteks ini ya ustadznya lah yang disebut mahir gitu. Ya, yang berhak menjadi khobar, yang berhak menjadi mubtada ya ustadz, yang berhak menjadi mubtada adalah ustadz. Sifatnya apa? Mahir. Dalam konteks ini juga begini, yang berhak menjadi isim inna atau menjadi mubtada adalah rob. Kebalik, adalah syari'al hisab, mohon maaf kebalik. Yang berhak ya adalah yang syari'al hisab yang menjadi isim inna gitu. Nah, dalam konteks ini ya robnya ya yang harusnya awalnya itu adalah sebagai isim inna, ya kan? Akhirnya dia menjadi khobarnya gitu. Nah, intinya begitu, Ustaz. Kok saya jadi malah yang bingung. Intinya begitu. Kalau dari segi kepentingannya sebenarnya nggak terlalu apa ya Ustadz, maksudnya adanya lam ibtida ini kan menunjuk kita tahu asalnya seperti apa gitu ya. Maksudnya kalaupun bukan harus dia kembali ke asal gitu kan. Kalau tadi kan kayak di dalam Al-Quran kan bukan berarti harus dirubah gitu, karena emang kan Al-Qurannya udah begitu, tapi secara konteks kalimat kita bisa memahami posisinya itu memungkinkan disusunnya begini gitu ya. Betul. Maksudnya kepentingannya gitu pembahasan di sini itu supaya kita nggak terlalu kaku gitu ya. Iya, maksud saya gitu. Jangan saling menyalahkan gitu ya. Iya, betul. Itu masing-masing punya konteks dan perspektif. Jadi tidak ada harusnya begini. Ya salah satu yang diambil ya tetap dua-duanya benar gitu ya. Betul. Betul, Ustazah. Nah, sekarang yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah wa'alamiha. Ya. Dia juga boleh masuk kepada isimnya. Syartan yata'akhir anil khobar. Ya. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Ya, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Kayaknya penjelasan saya terbalik deh. Saya tadi jelasin yang kedua ya. Yang saya jelasin barusan itu yang kedua. Ini mohon maaf Ustaz, saya terbalik. Ya. Jadi justru lamnya masuk ke khobar ya. Lamnya itu masuk ke khobar, bukan ke isim. Nah, ini yang maksud saya yang tadi. Jadi wa'alasmiha dan dia masuk ke isimnya dengan syarat isimnya itu muakhor. Nah, mohon maaf. Ini kebalik penjelasan saya kebalik. Jadi yang harusnya saya jelaskan tadi itu, ya itu adalah untuk yang kedua. Penjelasan saya itu. Contohnya juga akhirnya kebalik, gitu. Jadi yang kedua ini wa'alasmiha dan dia masuk ke dalam isimnya dengan syarat isimnya harus muakhor. Nah, ini mohon maaf ya. Jadi justru ini yang kedua. Ini tuh justru penjelasan yang kedua. Nah, itu penjelasan yang kedua. Contohnya adalah inna fi dzalika ya la ibratan ya liulil albab. Ya. Jadi yang tadi ini justru contohnya tuh ini, yang Ustadz Mahir ini ya. Contohnya di sini. Jadi bukan contoh ini saya jelaskan yang kedua dulu ya. Jelaskan yang kedua, yang pertama kita skip. Ya, yang kedua wa'alasmiha bisyarti an yata'akhir anil khobar. Jadi lam ibtida ini boleh masuk ke isim inna dengan syarat dia harus berada di belakang. Gitu.
Jadi innal la ustad itu sama persis dengan inna fi dzalika la ibaratan li ulil albab. Ya, kenapa? Karena tadi sama ya, kalau ini kita switch gitu ya, maka harusnya begini. Inna ibaratan, ya kan? Inna ibaratan, ya, li ulil maujudatun li ulil albab. Ulil albab sih, ulil absar sama aja sih, ulil absar. Nah, jadi kalimatnya itu inna ibaratan maujudatun li ulil. Ini kita jelasnya yang kedua dulu ya. Wa alasmiha bisyarti an yata'akhir al-ismu ay yata'akhir al-khabaru an ismiha. Ya. Itu asluhnya ya Tad. Ini aslunya. Yang bawahnya ini aslunya. Gitu. Jadi kita dulu deh ulil absarnya deh. Nah. Fi dzalika. Nah. Nah, lamnya ini ya. Inna fi dzalika la'ibratan. Nah, sesungguhnya ya, kalimat awalnya itu begini. Innal ibrata ya. Li maujudatun fi dzalika. Jadi inna fi dzalika la'ibratan. Awalnya adalah sesungguhnya ibro itu ada pada hal tersebut, gitu ya. Nah, tetapi dalam Al-Quran itu di switch. Mengapa? Karena ibrohnya itu kita nakirohkan. Ibrohnya yang merupakan isim inna itu kita ibrohkan. Kita nakirohkan. Sehingga apa? Dia di belakang dan akhirnya dia boleh mendapatkan lam ibtida. Gitu. Dan ini persis dengan yang saya sampaikan ya, yaitu innal mahira ya la ustadun ya. Ini persis dengan ini ya, innal mahira la ustadun ya. Awalnya apa? Awalnya adalah innal ustada mahirun. Nah, jadi ini al-aslunya ya. Saya tulis ini al-aslunya ya. Al-aslunya. Ini juga al-aslunya. Nah, akhirnya kapankah boleh masuk lamul ibtida? Ya. Ya. Ini kayaknya saya harus warnain deh. Ini tuh, ini isim inna. Ya. Isim inna. Isim inna. Kemudian khobar inna. Khobar inna.
mawjudatun fi dzalika. Ini kita jadikan khobar. Mahirun khobar. Nah, hukum asalnya yang di bawah ya, hukum asalnya ya. Innal ibrata mawjudatun fi dzalika. Sesungguhnya ibrah itu ada dalam hal tersebut. Ya. Jadi hukum asalnya ibrah itu isim. Mawjudatun fi dzalika khobar. Begitu juga bawahnya. Hukum asalnya adalah innal ustadza mahirun. Ya, innal ustadza mahir. Ustad isim inna. Ya, mahir khobar. Nah, kapankah itu switch? Ya, itu di switch ya menjadi muakhor karena kebetulan mubtada'nya ini nakiro gitu. Karena mubtada'nya nakiro. Nah, karena mubtada'nya nakiro, akhirnya apa? Mubtada' ini boleh mendapatkan lam ibtida. Sebagai dalil kalau dia itu tetap sebagai isim inna. Jadi lam ini boleh masuk ke dalam isim inna untuk menunjukkan pada kita semua bahwa dialah yang seharusnya menjadi isim inna atau menjadi mubtada, bukan ibro, ya bukan fi dzalika, bukan mahir gitu. Ya. Faham Ustaz Sada? Ya, insyaallah. Gitu. Gitu. Jadi difahami asalnya, baru setelah itu diterapkan ke perubahannya. Jadi akhirnya masuk alasannya. Nah, adapun yang pertama, yang sekarang baru saya jelasin yang pertama ini ya. Ala khobariha bisyarti kaunihi muakhiran mutsabatan. Nah, kalau ini memang robnya ini memang dia harus menjadi isim gitu. Karena nggak mungkin rob ini menjadi khobar. Yaitu alasannya adalah karena yang disifat itu adalah Allah gitu, bukan syariul hisabnya. Nah, itu maksud saya. Jadi bukan syariul hisab ini yang jadi isim, justru memang Allah lah. Kayak ustadz dengan mahir yang harus disifat itu memang ustadznya, bukan mahirnya. Nah, untuk alasan yang pertama nomor 1 ini begini contohnya. Gitu. Nah, ini baru nomor 1 sekarang. Ini kita hapus berarti. Nah, innal ustadza mahirun. Nah, boleh kita masukkan innal ustadza lama. Nah, boleh. Innal ustadza lama yurun. Sama dengan persis ya dengan inna rabbaka lasariul hisab. Nah, ini baru apple to apple. Ini apple to apple namanya. Persis. Karena al-ustad dengan rob ini adalah sesuatu yang memang harus disifati. Dia memang haknya ya wajib gitu ya menjadi mubtada atau menjadi isim inna. Nah, dalam konteks ini maka khobarnya yaitu mahir dan syariul hisab boleh mendapatkan lam. Nah, itu maksud saya. Ini nomor 1. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Nah.
Baik, kita lanjutkan. Wa ala dhamiril fasl. Ketika dia masuk, boleh juga pakai lam ketika dia masuk ke dhamir fasl. Dhamir fasl ini apa? Dhamir fasl ini adalah dhamir yang menjadi pemisah ya pada sesuatu yang harusnya nakiro ya, padahal dia adalah ma'rifah. Ya. Saya ulangi lagi, dhamir fasl ini adalah dhamir atau kata ganti yang memisahkan sesuatu yang harusnya memang nakiro, ya, dia akhirnya mendapatkan alif, lam atau menjadi ma'rifah sehingga harus dipisahkan. Gitu. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Contohnya adalah inna hadza lahwal qasasul haq. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Saya kasih contoh satu. Ya. Tetap terapannya pada kalimat innal ustada mahirun. Ya. Jadi prinsipnya kan begini Ustaz Sada. Yang namanya khobar itu kan harusnya nakiro. Jadi ini penting bagi kita innal ustada mahirun. Ya. Pada prinsipnya yang namanya khobar itu kan nakiro. Innal ustada mahirun. Mahirun ini nakiro Ustaz Sada. Nah, tapi pada keperluannya, ketika kita perlu, kita boleh menyebutkan khobar itu dengan ma'rifah. Dengan satu syarat, yaitu menggunakan dhamir fasl. Dengan menggunakan dhamir fasl. Gitu. Innal ustada mahirun, ini normal. Boleh. Tapi begini juga boleh. Innal ustada, ya, lahuwa al-mahiru. Innal ustada lahuwal mahiru. Gitu. Apa bedanya? Yang di bawah sama yang di atas dan di bawah ini sama-sama isim ina dan khobar ina. Bedanya adalah kalau yang di atas khobarnya itu nakiro, yang di bawah khobarnya itu ma'rifah. Nah, apa yang menjadi kebolehan menggunakan ini? Syaratnya adalah harus ada dhamir fasl. Gitu. Jadi harus ada dhamir fasl. Jadi kalau begini salah, innal ustada al-mahiru, ini salah. Jadi innal ustada, ya, al-mahiru, ini salah. Al-mahiru ini salah. Saya kasih tanda step ya. Innal ustada al-mahiru salah. Ya. Kalau ini benar, innal ustada mahirun, benar. Ya. Yang ketiga, kalau pakai innal ustada huwa wal mahiru, ini benar. Ya. Innal ustada wal mahiru, ini benar. Nah, ini benar. Nah, kalau innal ustada lahwal mahiru, ini yang disebut sebagai terbaik atau yang paling afdol. Paling afdol. Nah, begini Ustazah. Itu domah tadi ya, mahirun, domah ten. Oh iya, maaf. Ini domah, bukan. Iya, Ustaz. Kenapa itu paling afdol? Apa, Ustaz? Secara balago ya, ininya, melihatnya, afdol itu. Atau Iya, secara balago tentunya. Maksudnya dari segi maknanya lebih afdol. Dari segi balagonya, ilmu ma'aninya lebih afdol. Gitu. Lebih fusah ya. Lebih fusha gitu. Afsah.
Karena kalau kita contoh Al-Qur'an ya tadi ya, inna hadza lahuwal qasasul haq. Sesungguhnya ya kan Al-Qur'an ya adalah kisah yang benar. Gitu. Kalau kita menggunakan kisah yang benar ini pakai nakiro, bermasalah nanti gitu. Kisah yang benarnya kok nakiro gitu. Padahal kisah ini nggak boleh nakiro, dia harus ma'rifah gitu. Ya namanya kisah kan sudah terjadi gitu. Ketika Al-Qur'an tidak mengkisahkan sesuatu, kisahnya harus benar-benar ada, harus ma'rifah kisah ini gitu. Akhirnya apa? Ya itu tadi inna hadza lahuwal qasasul haq gitu. Jadi nggak bisa pakai nakiro gitu. Dan nggak mungkin pakai nakiro sehingga akhirnya ditengahin dengan lahwa yaitu domir fasal gitu. Nah di sini kadang-kadang letak balaghahnya Quran gitu. Kenapa Al-Quran itu disebutkan mukjizat gitu ya? Gitu karena Allah mampu gitu menghindari gocekan-gocekan seperti ini. Jadi Al-Quran itu mampu menghindari gocekan orang-orang kafir gitu. Orang-orang kafir mau main-main itu, orang-orang kafir Quraisy ketika mau main-main dengan, kan mereka sastrawan. Orang-orang kafir Quraisy itu bukan orang bodoh, mereka itu orang-orang sastrawan juga, ahli bahasa Arab. Gitu. Seandainya gitu ya, ini seandainya gitu ya. Kalau kata-kata inna hadza qasasul haq gitu ya, atau qasasun hakun misalnya, pasti bermasalah. Loh, kok bisa Al-Quran itu mengisahkan sesuatu yang masih nakiro gitu. Akhirnya apa? Allah tahu sehingga apa? Allah menggunakan lafaz inna hadza lahuwal qasasul haq. Udah, orang-orang kafir Quraisy nggak bisa menolak nakiro ya. Oh, enggak ini ternyata pakai ma'rifah gitu. Dan mereka baru tahu kan. Oh iya ya. Ibarat orang belajar gitu ya. Dia baru ingat, oh iya kan ada pelajaran domir fasal ya di dalam bahasa Arab kita gitu. Sehingga mereka Al-Qur'an ini luar biasa. Saya kira Nabi Muhammad pun gitu ya, Nabi Muhammad pun kayaknya kelewat ini. Ini pasti bukan Muhammad ini. Karena pelajaran tentang domir fasal ini ada dan mungkin Nabi Muhammad belum mempelajari ini gitu. Jadi kadang-kadang begitu Ustaz Sada gitu. Jadi menginterpretasikan gitu ya. Lafaz di dalam Al-Qur'an saking tingginya bahasa itu kadang-kadang orang itu mengatakan memang bukan bikinannya Muhammad ini gitu. Karena pelajaran seperti ini ya Al-Qur'an itu kan berisi tentang balagha, ilmu-ilmu nahwu yang mungkin orang-orang Arab pada waktu itu merasa ini pelajaran dulu tapi nggak pernah dipakai lagi gitu. Nah, mereka diingatkan oleh Al-Qur'an. Oh iya ya, ada begini ya gitu. Ini di dalam sastra Arab klasik ada pernah dijelaskan oleh leluhur saya tapi nggak pernah kita pakai gitu. Begitu ada Muhammad yang menggunakan mengucapkan Al-Qur'an atau melafadzkan Al-Qur'an, mereka baru keinget iya. Tapi juga nggak mungkin dibikin Muhammad karena kita sama-sama sezaman. Ini pelajaran dulu ini gitu. Ini sastra-sastra klasik ini gitu. Begitu. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Ada pertanyaan? Ada istilah domir fasal, ada istilah domir yang lain apa ya? Sebetulnya domir ya pembagiannya ya domir biasa ya. Domir itu kan pembagian umumnya kan ada domir mustatir, ada domir baris gitu ya. Iya. Gitu. Yang baris dibagi dua, ada yang munfasil, ada yang muttasil. Gitu. Itu pembagian umumnya. Nah, domir di sini sesungguhnya domir yang biasa-biasa saja, dia domir munfasil dia. Konteksnya domir munfasil. Tapi fungsinya itu sebagai al-faslu. Jadi kembali ke fungsi. Jadi al-faslu di sini tuh lebih ke arah domir yang punya fungsi sebagai pemisah ya antara apa? Antara yang seharusnya nakiro dia bisa menjadi ma'rifah. Gara-gara apa? Ada huwa. Gitu, ada domir fasal. Gitu. Gitu. Nah, yang keempat, yang terakhir, wala ma'mulil khobar. Nah, kalau istilah ma'mul ini berarti
istilah yang dulu pernah kita pakai ya, ma'mul itu adalah maf'ul bihinya isim. Isim. Jadi ma'mul itu adalah maf'ul bihinya isim. Kalau maf'ul itu kan objeknya fi'il ya. Kalau ma'mul itu adalah objeknya isim. Objeknya isim. Ya, jadi ma'mul di sini tuh kayak maf'ulun bihi. Jadi wa ala ma'mulil khabari. Ya. Bisyarti taqaddumihi alal khabar. Nahwu inna Zaidan la amron dharibun. Nah, kita jelaskan di sini ya. Yang namanya ma'mul itu adalah ya maf'ul bihi ya untuk isim, li ismin. Jadi maf'ul bihinya isim gitu ya. Ini cara saya untuk memahami paling mudah apa itu ma'mul gitu. Kenapa? Karena isim itu berhak punya objek gitu. Contohnya jumlah aslinya kan begini. Kalimat aslinya kan Zaidun yadribu Amron. Ya. Zaidun yadribu Amron. Maka di sini Amron itu adalah maf'ul bihi. Ya, Amron maf'ul bihi. Kalau di switch gimana dengan isim? Bisa, isim juga berhak punya ma'mul atau punya maf'ul bihi, yaitu apa? Zaidun dharibun Amron. Jadi Zaidun ya, dharibun khobar Z ini ma'rifah ya. Mubtada maksud saya. Dharib sebagai khobar ya. Amron sebagai ma'mul atau maf'ul bihi. Ma'mul. Nah, kita warnain deh biar tahu. Nah. Ma'mul dharib Ustaz ya. Ma'mulnya dorib ya. Ma'mulnya dorib. Ma'mulnya isim fa'il yaitu dorib. Nah, sekarang kita masukkan inna supaya jelas. Inna Zaidan doribun Amron. Ya. Ini masih benar ya. Masih sah. Ya. Inna Zaidan doribun sebagai khobar inna ya. Zaidan adalah Ma'mul dharib. Zaidan itu adalah isim inna. Amron ma'mulnya dorib. Ya. Nah, sekarang kita masukkan dalilnya. Dalil dalam kitab tadi itu mengatakan dia boleh masuk ya ke dalam amarnya. Ya. Boleh masuk ke dalam amarnya, boleh masuk ke dalam makmulnya. Boleh masuk ke dalam makmulnya. Jadi makmul ini yang akan kita kasih lam. Ya. Jadi inna Zaidan ya. Doribun la amron. Inna Zaidan doribun la amron. Ya, la amron. Tapi ini salah. Nah, ini salah. Gitu. Tapi maksudnya betul. Kita mau masukkan lam ini ke dalam amarnya. Gitu. Kita mau masukkan lam ini ke dalam amron. Untuk menunjukkan Zaid itu betul-betul memukul amr. Nah, kalau mau dimasukin lam, syaratnya adalah amarnya harus maju. Amarnya harus maju. Mendahului apa? Mendahului khobarnya. Mendahului khobar atau mendahului makmulnya. Gitu. Gitu. Jadi akhirnya dia harus maju. Jadi inna la Zaid inna la amron ya. Zaidan doribun.
Nah, innala amron Zaidan doribun. Nah, ini benar. Begitu, Ustaz Sada. Innala amron Zaidan doribun. Jadi inna ini tetap, jadi Zaid ini tetap khobarnya, tetap isim inna ya. Nah, la amron ini cuma dia maju aja, nggak boleh berada di belakang. Gitu. Innala amron Zaidan doribun. Nah, oh, inna Kalau Zaid dicontoh itu dan boleh dua. Ini yang kedua, yang kedua, inna Zaidan la amron doribun. Ya, yang penting mendahului dorib. Nah, inna Zaidan la amron doribun. Gitu. Gitu. Nah, ada pertanyaan di sini, Ustaz Sada? Tadi, oh benar ya. Tadi yang tanda silang itu salahnya karena itu ya, Karena dia terletak setelah khobar. khobar ya dari Ya, ini kan dorib ini khobarnya. Nah, syaratnya kalau mau benar adalah yang penting sebelum khobar. Ya. Baik sebelum khobar ini setelah isim atau sebelum isim. Boleh dua-duanya. Baik, saya kira itu yang bisa Anda sampaikan. Sudah 6:30. Begitu ya, Sada ya. baik. Baik. Baik, Ustaz. Baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma Asyhadu wa an la bihamdika ilaha illa anta la astaghfiruka ilaha illa anta Syukron Sada ya, tetap semangat, tetap haus. Insyaallah. ya syukran Ustaz. Tetap Syukran, Jazakallah khair. Ustaz. haus ya. Syukron semuanya.